Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Baiklah, untuk kali ini kita memasuki bab yang keempat untuk kelas 8 semester genap ya. Nah, bab 4 ini yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, pada bagian yang pertama yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat, kita akan membahas tentang latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Baik, yang pertama dulu ya, tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Apa yang melatar belakangi orang-orang barat itu atau orang-orang Eropa ya datang ke Indonesia? Yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat adanya kekayaan berupa rempah-rempah, di mana rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu adanya motivasi 3G, gold, gospel, dan glory. Apa sih yang dimaksud dengan gold, gospel, dan glory? Nanti kita lihat ya. Nah, gold, gospel, dan glory ini merupakan motivasi bangsa barat ketika melakukan penjelajahan samudra. Kita lihat satu persatu artinya ya. Gold itu artinya emas atau kekayaan. Tujuannya yaitu mencari kekayaan. Kemudian glory bermakna kejayaan bangsa. Kemudian yang selanjutnya yaitu gospel. Artinya keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu revolusi industri. Revolusi industri pengertiannya yaitu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, revolusi industri inilah yang merupakan salah satu pendorong adanya imperialisme modern. Nanti ada imperialisme kuno ya, apa bedanya? Nanti Ibu tanyakan untuk PR ya. Kemudian revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1830. Salah satu hal yang sangat penting dari revolusi industri ini yaitu ditemukannya mesin uap yang dapat dijadikan sebagai penggerak perahu dan merupakan penemuan yang sangat penting yang mendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, kemudian kedatangan bangsa barat ke Indonesia ya. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Kita lihat dulu tokoh yang melakukan penjelajahan samudra dari Portugis, diantaranya Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso da Albuquerque, Franciscus Caverius. Kemudian bangsa Spanyol pun sama melakukan penjelajahan samudra, di mana tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Christopher Columbus, Cortes dan Pizarro, kemudian Ferdinand Magalhães atau Magellan. Nah, perjalanan bangsa Portugis untuk mencari rempah-rempah ini diawali dari kota Lisabon atau Lisboa, yang ibu kota Portugis. Selanjutnya yaitu tahun 1486, Bartolomeu Dias itu melakukan perjalanan yang pertama menyusuri pantai barat Afrika. Tetapi ketika sampai di selatan benua Afrika, mereka pulang kembali ke negaranya. Nah, sehingga mereka tidak sampai ke tujuannya yaitu ke India. Kemudian Portugis melakukan pelayaran kembali atau penjelajahan samudera kembali yang dilakukan oleh Alfonso da Albuquerque. Mereka sampai ke Malaka tahun 1511. Kemudian melakukan hubungan dagang dengan Maluku tahun 1512. Dan tahun 1512 bangsa Portugis pun sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu da Francisco Serrao.
Kemudian yang B tentang ekspedisi bangsa Inggris. Ya. Persekutuan dagang milik Inggris ini diberi nama EIC, East Indian Company. Kedatangannya ke Nusantara tidak banyak pengaruhnya. Kenapa? Karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris akhirnya lebih memfokuskan ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Selanjutnya, tentang C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Nah, di sini tahun 1595 pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Kemudian tahun 1596 ekspedisi ini tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman ini disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya, sehingga banyak para pedagang Belanda yang akhirnya sampai menimbulkan persaingan dalam hal perdagangan. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara mereka, tahun 1602 didirikanlah VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Diangkat sebagai gubernur jenderal yang pertama dari VOC ini adalah Peter Both, di mana Peter Both kemudian mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku ya, yang kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta dengan alasan Jawa itu lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selanjutnya, nah ini ya, itu yang sudah Ibu jelaskan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, untuk tugas ya, yang pertama coba kerjakan ya. Apa sih perbedaan antara imperialisme modern dan imperialisme kuno? Kemudian sebutkan jenis rempah-rempah apa saja yang dibutuhkan oleh bangsa Barat. Dan yang terakhir, buatlah peta perjalanan samudra. Satu tokoh saja dari penjelajah samudra yang berasal boleh ngambil dari negara Spanyol maupun Portugis. Nah, pada kesempatan yang akan datang akan Ibu jelaskan nanti tentang khusus ya perjalanan penjelajahan samudra yang baik yang dilakukan oleh bangsa Spanyol maupun bangsa Portugis. Oke, selamat belajar, semoga sukses ya dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.